Ya, Suara Salam saya Kak Edi. jelas? Ya, jelas Kak. Oke, saudara, hari ini kita mau merenungkan ya satu prinsip, yaitu bagaimana kita menjadi komsel yang bertumbuh, komsel yang ya saudara mengalami pertumbuhan dan multiplikasi. Nah, kita mau lihat dulu saudara agenda komsel supaya kita nggak lupa. Ini mesti kita ulang terus. Ini berdasarkan 1 Korintus pasal 14 ayat yang ke-24 sampai 26. Ya, gereja mula-mula inilah pertemuannya. Jadi saudara, kita sedang mempraktekkan pertemuan gereja. Ya, sebenarnya yang komsel inilah pertemuan gereja, saudara. Ya, kalaupun ada ya hari Minggu itu equipping ya. Tapi gereja sebenarnya ini, saudara, kita sekarang lagi bergereja. Ya, tapi banyak orang nggak sadar. Orang pikir, oh gereja mesti di gedung ya. Kalau di 1 Korintus 14, gereja itu di rumah-rumah, saudara. Nah, ini sekarang kita lagi bergereja. Nah, apa agendanya gereja, saudara? Pertama, ya, pujian penyembahan ya yang profetik, saudara. Ya, kita bukan cuma memuji menyembah Tuhan, tapi yang profetik. Ya, di mana saudara dituntun oleh Roh Kudus. Nah, kemudian kita intim dengan Tuhan, yaitu mempraktekkan apa, saudara? Ibadah sejati. Ya, waktu kita praktek ibadah sejati, saudara, kita connect dengan Tuhan. Ya, kita intim dengan Dia, kita koram Deo, kita dengar suaranya. Nah, waktu kita dengar suaranya, barulah kita saling membangun dengan karunia-karunia Roh Kudus. Ya, jadi saudara, tiap kali kita ketemu, mestinya karunia-karunia Roh Kudus bekerja. Ya, jangan kayak sharing-sharing biasa aja, saudara. Nah, ini komsel, karunia-karunia bekerja. Tiap kali kamu bertemu, kata Paulus, ya, harus ada apa, saudara? Ada penyataan Allah, ada bahasa roh. Penyataan Allah itu apa, saudara? Ya, itu ya manifestasi karunia-karunia, itu penyataan Allah. Ya, jadi ada nubuat, ada karunia pengetahuan, ada karunia hikmat, ada membedakan segala roh, ya, ada apa, saudara, iman, ya, ada kesembuhan, ya, itu mesti terjadi. Jangan kita kumpul, saudara, ya sama aja kayak apa, kayak pertemanan aja, ngobrol-ngobrol atau sharing firman aja, ya saudara. Nah, jadi itu yang mesti terjadi tiap kali kita ketemu. Harus profetik, ada unsur profetiknya, penyembahan yang profetik, ya. Kemudian apa, saudara? Nah, ini penting, mesti sharing visi komunitas kerajaan. Ya, ingat, komsel kita mau jadi komsel kerajaan Allah. Komsel ya yang adalah komunitas kerajaan, komunitas terang dan garam itu. Komunitas yang akan ya menghadirkan kerajaan Allah. Komunitas yang luar biasa yang saling mengasihi kita, ya. Komunitas yang apa, saudaraku, memberi impact nanti buat lingkungannya. Nah, ini visi apostolik mesti di-sharingkan, saudara. Ya. Kemudian apa? Kita dengar kesaksian-kesaksian. Kalau komsel saya begini, saudara, acaranya ya. Nah, ini apostolik dan profetik lebih banyak di komsel keseluruhannya. Nah, kalau tiga lainnya, pastoral, pengajaran, penginjilan, nah ini lebih banyak di kompak, saudara. Ya, karena kompak kan bagiannya komsel. Ya, kalau pastoral, pengajaran, penginjilan diadakan di komsel terlalu besar, saudara. Nggak semua kebagian sharing, ya, nggak semuanya, saudara. Ya, tapi kalau di kompak, nah, kita saling menggembalakan, ya, saling menjawab kebutuhan, kemudian saling mengajar, ya, saudara, dan memenangkan jiwa. Nah, ini mesti jalan, saudara. Jadi inilah, saudara, yang Tuhan mau
ya menjadi agenda baik Komsel dan Kompak, ya saudara. Nah, kemudian ya sekarang saya mau membahas apa faktor keberhasilan dalam Komsel, saudara. Nah, saya akan bahas dua hal aja hari ini, saudara. Yang pertama, ya, kita faktor pertumbuhan Komsel ditentukan oleh kepemimpinan, ya. Kepemimpinan, ya, penting. Ya, kalau pemimpinnya nggak concern, saudara, sama Komsel, ya, tidak concern, tidak ada persiapan, ya, pemimpin Komsel santai-santai aja. Kalau saya, saudara, ya ajarkan pemimpin Komsel, kamu harus concern, ya, ini pelayanan terpenting, saudara. Ya, membangun tubuh Kristus itu kan pelayanan terpenting. Masa kita asal-asalan? Nah, pemimpin harus siap Komsel itu, saudara. Ya, pemimpin harus melit dengan baik, ya, Komselnya, saudara. Ya, pemimpin itu ya menentukan Komselnya mau jadi apa, mau kemana. Kepemimpinannya mesti, saudaraku, concern, siap, ya, dan tim kepemimpinannya, saudara, jangan sendirian. Mimpin Komsel itu, saudara, ya tim, ya biasanya kami minimal 2 orang, saudara. Bagi tugas, kamu pimpin apanya, ya kamu pimpin profetiknya, ya penyembahan profetik, kamu pimpin nanti bagi visi sama kesaksian, ya. Nah, jadi kita bagi-bagi tugas, saudara. Nah, itu penting, saudara, kepemimpinan yang kuat, kepemimpinan yang berfungsi, kepemimpinan yang concern sama Komselnya, saudara. Nah, kemudian apa, saudara, yang menentukan Komsel bertumbuh? Visi dan tujuannya mesti jelas. Ingat, saudara, apa visi Komselnya? Mesti di-share. Tiap kali ketemu mesti di-share. Ya, jangan dibiarin Komsel nggak ada visinya. Mau kemana nggak tahu. Ya kan, pokoknya kita sharing-sharing aja sih. Nah, udah sharing-sharing aja. Lama-lama benar-benar sharing-sharing, lama-lama ya padam. Tidak ada visi. Visinya harus apostolik. Ya, apa visinya? Nah, itu dia, saudara. Nah, ingat, orang yang paling gagal adalah orang yang tidak punya visi, saudara. Itu orang yang paling gagal. Komsel yang paling gagal, Komsel yang nggak ada visinya. Ya, kalau tidak ada visi, liarlah rakyat. Komsel tidak ada visi, saudara, mau kemana? Liar. Satu mau ini, satu mau itu, nggak tahu mau kemana. Ya kan? Ada yang bilang, udahlah Komsel jangan yang berat-berat. Saya nggak suka yang berat-berat, yang ringan dan lucu aja. Nah, udah, jadilah grup lawak, ya kan, saudara? Nah, ada yang bilang, aduh, udah, ya kita fellowship aja. Udah jadi kelompok fellowship, ya, nggak kemana-mana, saudara. Ya, jadi kita harus tahu visinya kemana, ya. Nah, saudara, ingat, Komsel itu visinya adalah menjadi komunitas kerajaan, saudara. Ya, menjadi komunitas tegar, terang dan garam itu, saudara. Ya, di mana kita hidup saling mengasihi, ya, menghidupi budaya kerajaan Allah, saudara. Ya, Komsel itu, ya, saudara, adalah Komsel yang menghidupi gaya hidup terang, ya. Dan Komsel yang menghidupi, saudaraku, gaya hidup garam. Kita jadi garam. Wow, ya saudara, kita luar biasa dipakai Tuhan. Ya saudara, nah itu dia, saudara, Komsel kerajaan, mesti di-sharing. Ya, seperti saya suka cerita ini, saudara. Ya, waktu Disneyland jadi, saudara. Nah, apa yang terjadi, saudara? Ya, kemudian ya mereka ya merayakannya, saudara, hari kejadiannya itu, wah, diresmikan, banyak orang sangat senang. Ada orang yang teriak begini, saudara, sayang ya si Walt Disney pendirinya tidak melihat ini. Ada orang di belakang nyeletuk, salah bung, kalau Walt Disney tidak lihat duluan, hari ini kita tidak lihat ini ada. Wah, benar, saudara.
Ini ada karena ada yang lihat duluan. Ya, saudara mau jadi komunitas kerajaan, mesti lihat dulu. Ya, kalau nggak lihat dulu visinya, ya nggak jadi kenyataan. Ya, saudara masih ingat cerita kuda Mustang, ya, kuda Mustang dan keledai. Ya, saudara, koboi cara nangkep saudaraku, kuda Mustang adalah, ya, zaman itu nggak ada truk. Ya, jadi susah sekali kuda Mustang dibawa. Kalau udah ketangkep, saudara, mau dibawa pulang, dia liar sekali. Itu hampir mustahil dia bisa dibawa pulang oleh koboinya. Nah, cara bawanya aneh, saudara. Pakai keledai. Keledainya mau tua nggak apa-apa. Asal dia, saudara, bisa tahu jalan. Asal dia tahu jalan aja. Nanti kuda Mustangnya pulang, nyampe di rumah, saudara. Wow, keren banget. Kenapa, saudara? Nah, kuda Mustang ini kuda yang paling kuat, saudara. Ya, kuda yang paling liar, ya, saudara. Kuda ini 2,5 kali lebih besar daripada keledai, ya. Nah, waktu ditangkap sama koboi, saudara, kuda ini diikatlah kuda ini dengan lehernya diikat dengan lehernya siapa? Ya, saudara, dengan kuda Mustang ini diikat dengan keledai tua ini. Nah, apa yang terjadi, saudara? Kuda ini berontak, ya. Wih, dia berontak, ketariklah si keledai, ya, keseret, saudaraku, jatuh kudanya, ya, karena si keledainya ini, saudara, ya, jadi beban buat dia. Boom, dia jatuh. Dia berdiri lagi, saudara, kuda Mustangnya. Dia lari lagi, ya. Kemudian keledainya rem, boom, jatuh lagi dia, saudara. Kudanya naik lagi, bangun lagi, saudaraku, lari lagi lebih cepat, saudara. Ya, direm lagi sama keledainya, jatuh lagi dia. Akhirnya, saudara, satu kali waktu dia jatuh, dia lihat, loh, keledai ini selalu larinya ke satu arah. Nah, kuda ini berpikir kalau dia terus lawan keledai ini, dia jatuh lagi. Udahlah, ikut aja keledai ini mau kemana supaya nggak kecekek, kan? Dia ikut. Wah, keledainya senang. Keledainya lari. Dia lari kemana, saudara? Dia lari ke rumahnya dia. Ya, sampai akhirnya sore-sore, ya, kuda Mustangnya sudah ada di rumahnya si koboi, saudara. Nah, apa makna cerita ini, saudara? Nah, maknanya gini, saudara. Ya, kuda itu kan kuat sekali, saudara. Ya, kuda ini hebat sekali, saudara. Tapi kenapa dia kalah sama keledai, saudara? Bedanya apa? Kuda ini walaupun kuat, walaupun hebat, walaupun gagah, tapi dia nggak punya visi, nggak punya goal dalam hidupnya, nggak punya sasaran. Ya, dia lari ke segala arah. Tapi keledai ini, saudara, dia punya arah. Arah dia cuma satu, jelas, pulang. Saya mau pulang. Arahnya jelas. Saudaraku, jadi maknanya gini, saudara. Ya, orang yang menang, ya, orang yang sukses hidupnya, bukan orang yang paling kuat, paling cerdik, paling hebat, ya, paling, ya, kaya, paling segala-galanya, saudara, ya. Tapi orang yang sukses adalah orang yang punya visi, orang yang punya tujuan, orang yang punya sasaran. Itu orang yang, saudaraku, menang. Itu orang yang sukses. Saudara, komselnya mau berhasil, saudara mesti sharing visi tiap kali ketemu. Kalau nggak pernah sharing visi, mau kemana komselnya? Nah, parah. Ya, komsel itu harus punya tujuan yang jelas. Nah, mari kita lihat, saudara, apa tujuannya komsel. Next. Nah, ini menentukan komsel itu nanti, ya, saudara mau jadi apa. Ya, kalau enggak, waduh, parah. Ya, tujuan menentukan, saudaraku, ya, kita gaya hidup di komselnya seperti apa. Oh, beda, saudara, ya. Nah, lihat ada 2 macam kapal di sini, saudara.
banyak orang ya komselnya itu kapal pesiar. Nah, kapal pesiar itu apa, saudara? Tujuannya apa? Ya tujuannya kita apa, saudara? Piknik. Tujuannya apa? Pesiar kan? Nah, karena kapal pesiar memang didesain supaya untuk nyaman, ya nikmat, seneng, saudara. Orang yang ada di dalamnya bisa santai, bisa terhibur. Memang itu tujuannya. Nah, menyebabkan orang di dalam kapal itu, saudara, pasti itu gaya hidupnya ya pesiar. Ya, dia pesiar santai-santai ya, saudara. Ya, tenang-tenang aja. Ya, pokoknya malas-malasan, menikmatilah ya, saudara. Nah, makanya kalau komsel kita nggak kasih tujuannya, saudara. Udah komsel itu ya tujuannya nanti jadi kapal pesiar. Ya, wah kalau udah kapal pesiar, saudara, itu banyak apa? Banyak komplainnya. Ya kan, kalau orang naik kapal pesiar, dikit-dikit komplain, AC-nya kurang dingin nih, ya. Waduh, pelayannya kurang senyum, restorannya makanannya kurang enak, ya. Waduh, kemarin itu coba lihat tuh, ya. Aduh, entertainment-nya kurang komplit nih, ya. Nggak ada kasinonya. Nah, itu dia, saudara. Komplain, semua dikomplain. Saudara-saudara, kalau komsel, saudara, komsel kapal pesiar, siap-siap. Jemaatnya, anggotanya komplain melulu, saudara. Komplain. Ya. Kenapa? Karena yang diperhatikan aku. Kalau kapal pesiar fokusnya saya. Ya kan? Saya nikmat nggak? Waduh, saya nggak nikmat nih. Ya. Saya nggak diperhatiin nih. Ya. Aduh, kenapa sih PKS-nya kayak begitu? Si Fasel ini, aduh. Ya. Si itu lagi gua ketemu, gua sebel banget sama dia. Aduh, ya kenapa sih ya kita ya pakai Zoom, waduh ya kalau di rumah dikomplain, aduh rumahnya nggak enak ya, saudara. Nah, itu yang jadi masalah akhirnya, saudara. Nah, kenapa? Tujuannya nggak jelas. Tujuannya untuk apa? Komsel mesti jelas. Nah, komsel bukan kapal pesiar, saudara. Dia kapal penyelamat. Ya, skoci, kapal penyelamat. Ya, kalau kapal penyelamat nih, saudara, yang biru ini nih, kapal penyelamat nih. Ya, dia khusus, saudaraku, ya, fokusnya, misinya adalah untuk menyelamatkan. Ya, jadi saudara, beda gaya hidup orang di dalam kapal ini, saudara, tidak lihat ke dalam, tidak lihat ke diri sendiri, tapi lihat keluar, melihat di mana masih ada orang yang tenggelam. Kita mesti selamatkan dia. Ayo cepat selamatkan dia. Di situ masih ada satu. Ya, ayo kita datangin. Ayo cepat-cepat kita ke sana yuk. Nah, gitu saudara. Ya, karena kapal penyelamat. Saudara, apakah komsel saudara kapal penyelamat atau kapal pesiar? Siap-siap tenggelam kalau kapal pesiar, saudara. Ya, tapi kita mau jadi kapal penyelamat luar biasa, saudara. Ya, nah kalau kita jadi kapal penyelamat, selalu mau jadi saksi memenangkan jiwa. Kisah 1 ayat 8 bilang Roh Kudus akan bekerja, ya, memberi kuasa kepada kita menjadi saksi. Makanya komsel yang saudaraku kapal penyelamat, melihat kuasa Tuhan dahsyat sekali. Roh Kudus bekerja dengan dahsyat. Ya, puji Tuhan. Next, saudara, berikutnya. Kita lihat, kalau kita kapal pesiar, saudara, ya, kita nggak punya misi amanat agung. Ya, tapi kalau saudara kita kapal penyelamat, kita misinya adalah amanat agung, saudara. Ya, kita mau pergi, apa, saudaraku, ya, menjadikan sekalian bangsa murid, ya. Kemudian apa? Baptis mereka, ajar mereka. Ya, berarti saudaraku, kalau kita komsel yang adalah komsel kapal penyelamat, kita semua saudaraku nggak lihat ke dalam aja, ya, tapi kita lihat keluar, pergi, ya, baptis, ajarkan. Nah, ini dia saudara. Apakah komsel saudara mempraktekkan amanat agung? Tiap orang, ya,
Nah, pergi, bagaimana kita pergi? Dengan kompak kita. Makanya mesti ada kompak-kompak, saudara. Ya, kita pergi. Karena Yesus nggak ngutus kita sendirian. Dia ngutus kita berdua minimal. 2-3 orang. Ya, pergi, saudara. Cari jiwa. Baptis jiwa itu. Muridkan jiwa itu. Ya, jadi Komsel sibuk, saudaraku. Ya, ngurusin jiwa. Ya, saudara, itu mestinya Komsel kayak begitu. Jangan Komsel jadi saudara, aduh sharing-sharing aja ya saudara. Jangan. Ya, kita mau menangkan jiwa, muridkan jiwa. Nah itu, coba saudara hari ini saudara diskusi. Kayak begitu nggak Komsel saudara? Ya, kita ya punya kompak-kompak yang diutus nggak saudara? Untuk jadi kapal penyelamat tadi kan, skoci tadi itu. Pergi saudaraku untuk nyelamatin orang. Wow, ya saudara. Kalau orang diskoci sehati nggak? Oh, sehati. Ya, dia makin sehati karena punya goal yang sama, karena punya goal menyelamatkan orang, saudara. Wah, mereka saling melindungi, saling menjaga. Mereka, saudaraku, saling kerjasama. Ya, kamu yang lompat, ambil itu jiwa. Ya, saya pegang talinya. Wah, kerjasama, saudara. Ya, ada apa, saudaraku? Ya, ada apa, saudaraku? Sinergi. Wah, ini luar biasa. Nah, saudara, mestinya kita Komsel kayak begini, ya. Nah, jadi saudara rubah, saudara punya fokus apa tujuannya, ya apa saudaraku, ya tujuannya Komsel saudara, ya kita mau menjadi Komsel yang punya tujuan, ya saudara, yaitu menjadi kapal penyelamat, ya kita mau praktek amanat agung saudara, ya amanat agung, kita mau pergi, ya baptis orang, muridkan orang, ajar orang itu dengan SPK saudara. Ya, makanya yuk kita manfaatin saudara. Ya, pada hari Sabtu ini ya kita ada apa lagi saudaraku, solusi kehidupan ya. Mari bawa jiwa saudara. Di solusi kehidupan itu saudara nanti kita akan ada CG saudara. Wow. Ya, nanti kita akan saudaraku follow up jiwa-jiwa. Ya, kemarin saudara, puji Tuhan. Ya, saudara, ini nggak usah dicerita-cerita ya. Nah, saudara, ada kelompok ya anak-anak kita saudaraku, puji Tuhan saudara, sudah menangkan saudaraku orang Hindu ya, satu Banjar saudaraku ya, itu pemimpinnya udah dibaptis saudaraku, kemudian 30 jiwa di situ saudaraku sudah terima Yesus, sudah dibaptis, puji Tuhan ya. Mereka ini saudaraku ya nggak pernah ibadah di gedung gereja, nggak boleh mereka saudara ya, pasti mereka sedang dianiaya pasti, tapi mereka ibadahnya apa saudaraku ya, ibadahnya di rumah-rumah, luar biasa, komsel-komsel dibentuk saudara. Wow, dahsyat sekali ya. Jadi kita mau jadi apa saudaraku, komsel penyelamat ya, komsel kapal penyelamat. Haleluya. Nah yang kedua saudara, yang kedua, yang terakhir saya mau sharing adalah saudara, ya kalau saudara mau jadi komsel yang bertumbuh dan bermultiplikasi, ya jadilah komsel yang mengandalkan Roh Kudus, saudara. Peranan Roh Kudus, ya kita mesti jadi komsel yang penuh dengan Roh senantiasa. Ya, gimana caranya penuh dengan Roh? Gampang, saudara. Penuh dengan Roh itu masih ingat ya, ya mempersembahkan tubuh. Waktu kita mempersembahkan tubuh sama-sama, saudara, ya karena tubuh kita ya adalah bait Allah kan. Nah, kita ketika persembahkan tubuh kita sama-sama, praktek Roma 12 ayat 1, maka Roh Kudus memenuhi kita. Waktu Roh Kudus memenuhi kita, saudara, kita penuh dengan Roh Kudus. Maka apa yang terjadi, saudara? Ya, kalau Roh Kudus sudah mimpin, saudara, wow, itu dahsyat sekali, saudara. Ya, kita dapat mengalahkan perbuatan-perbuatan daging. Ya, kalau Roh Kudus memenuhi kita, saudara, maka saudara, ya daging kita
dimatikan oleh roh. Oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan daging, ya, kamu akan menghasilkan buah roh. Buah roh itu apa, Saudara? Kasih, ya, damai, sukacita, ya, kebaikan, kemurahan, kelemah lembutan, ya, Saudara, tahan uji dan sebagainya, Saudara. Ya, itu buah roh, ya. Kalau Komsel nggak penuh Roh Kudus, nah udah repot, Saudara. Ya, keluarnya kedagingan. Kayak tadi tuh, ya, bisa jadi kapal pesiar, Saudara. Kalau kita kedagingan, mikirnya diri sendiri. Kalau kita udah kedagingan, Komselnya, Saudara, ya, akhirnya kita nggak bisa saling melayani. Ya, kita mikirin diri sendiri, pasti itu. Nah, Saudara, tapi kalau kita penuh Roh Kudus, haleluya, ya, kita mematikan perbuatan-perbuatan daging dan kita, Saudaraku, memanifestasikan buah roh. Haleluya. Komselnya penuh dengan kasih. Ya, Saudaraku, komselnya penuh dengan sukacita. Komselnya penuh dengan damai sejahtera, penuh dengan kebaikan, ya, Saudaraku. Penuh dengan apa, Saudaraku? Ya, kesabaran. Kita bisa sabar seorang akan yang lain. Ya, Saudara. Nah, ini jadi Komsel mesti penuh Roh Kudus, Saudara. Ya. Nah, kalau kita penuh Roh Kudus, Saudara, karunia-karunia bekerja. Ya, karunia-karunia pasti. Ya, Saudara, makanya saya kalau Komsel kami pakai waktu, ya, Saudara, kira-kira 5 menit sampai 10 menit kami mempersembahkan tubuh dulu, Saudara. Ya, tapi bukan kebiasaan. Banyak orang, ya, kayak di mesbah pagi udah kebiasaan mempersembahkan tubuhnya, cuman kebiasaan aja. Ini enggak, mereka persembahkan tubuh sungguh-sungguh. Tuhan, kami ini satu tubuh, Tuhan. Kami datang, Tuhan. Kami persembahkan tubuh kami, Tuhan, yang adalah bait-Mu, Tuhan. Tuhan, biarlah kami, Tuhan, sama-sama. Kami mau, Tuhan, menjadi korban yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Engkau. Tuhan, kami tidak mau, Tuhan, memakai tubuh kami untuk kepentingan kami. Kami mau pakai tubuh kami ini, Tuhan, memuliakan Engkau. Roh Kudus ambil alih. Waktu mereka doa begitu, Saudara, itu terasa banget urapannya. Langsung disambar sama Roh Kudus, Saudara. Ya, kalau kita persembahkan korban di perjanjian lama, api turun, Saudara. Nah, itu gambaran Roh Kudus. Api turun menyambar, Saudaraku. Sehingga, ya, Saudara, Komsel kita penuh dengan Roh Kudus. Ya, semuanya aktif, dipakai dalam karunia-karunia. Ya, Saudara. Nah, mari, Saudaraku, ini faktor-faktor yang penting yang nggak boleh kita lalaikan. Ya, oke. Nah, sekarang, Saudara, kita mau lihat berikutnya. Nah, sebentar, coba Saudara tadi dengar firman ini, ya, dengar presentasi tadi, kebenaran apa yang Saudara dapat? Ya, tiap orang sharing, Saudara, kebenarannya. Misalnya, aduh, tadi saya dapat tuh, harus ada visi, Komsel harus ada visi, ya, misalnya, cerita, Saudara dapat apa? Ada yang bilang tadi, wah, saya dapat tadi tuh, ya, Komsel itu mesti melaksanakan amanat agung. Kita kayaknya belum, ya, melaksanakan amanat agung. Ya, wah, itu kebenarannya. Nah, tegurannya apa? Tuhan tegur kita kan, dengerin tadi, ya, oh iya loh, Komsel kita belum kayak begini, ya. Nah, Tuhan tegur, ya. Nah, kita cerita tegurannya apa yang kita dapat. Kemudian perbaikan apa yang kita mesti lakukan? Coba diskusikan. Komsel kita jangan begini-begini terus dong. Ya, apa perbaikan apa yang kita mesti lakukan? Ya, Saudara. Nah, terus bikin rencana kapan kita mau mulai. Komsel kita, ya, jangan lagi biasa-biasa aja. Ayo, kita mau jadi komsel yang dipakai Tuhan. Ya, komsel yang bertumbuh dan bermultiplikasi. Ya, puji Tuhan. Nah, itu silakan Saudara sharing, ya. Nanti kalau Saudara udah sharing,
Ya, kita akan kembali lagi nanti, ya. Kemudian nanti kita akan ada tanya jawab. Oke? Silakan saya serahkan kembali ke teman-teman yang bertugas. Ya, saya lift dulu, nanti saya akan balik lagi. Kita akan masuk dalam acara selanjutnya sesudah kita masuk breakout room atau kita berkomsel sama-sama. Silakan, Tuhan memberkati.